Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita boleh ada kembali di tempat ini. Mari kita mau atur setiap persembahan pribadi kita kepada Tuhan. Siapkan apa yang Kau akan beri buat Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita boleh datang ke tempat ini, bukan satu kebetulan dan bukan satu kebiasaan, tetapi kita datang mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan melalui kehidupan kita. Itu sebabnya kita mau siapkan hati terbaik kita. Persembahan terbaik kepada Tuhan adalah ucapan syukur. Haleluya. Sejenak siapkan hati, sampaikan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau Tuhan yang baik bagi kami. Kau Tuhan yang ajaib. Kau yang berikan kesehatan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Segala yang tak ternilai bagi kami Tuhan. Kami sehat karena Kau baik bagi kami. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya.
pujian penyembahan kami Tuhan boleh naik dan menyenangkan hati-Mu. Dan setiap kuasa jahat, kuasa iblis ingin menghalangi kami Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya roh Allah, roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguasai setiap kami, sehingga kami boleh bersuka cita, kami boleh bersorak saya memuji Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau selalu bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, karena hanya itulah yang kita bisa lakukan, dan itu juga yang menyenangkan hati Tuhan. Pujian yang gak asing lagi bagi kita. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
pemenang di dalam Tuhan. Salah satu ciri pemenang di dalam Tuhan, dia selalu bersyukur dan bersuka. Mari tanyakan pujian ini, lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak. Mungkin ya Bapak Ibu agak lelah. Saya minta waktunya sedikit, ada sedikit kesaksian. Tadi waktu saya sampai ke sini, saya jalan kaki, badan saya berkeringat karena dingin. Lalu gak lama kepala saya mulai sakit sebelah, bahkan pakai batuk sakit. Tadi saya ngobrol sama Ibu Chandra dan Ibu Agnes, kepala saya sakit. Tapi puji Tuhan, ketika saya naik ke tempat ini, semuanya hilang. Kita percaya, kita adalah pemenang. Amin. Amin. Itu pekerjaan Tuhan. Tuhan luar biasa. Mari kita mau siapkan hati kita. Tuhan kita yang ajaib. Tuhan yang membuat kita menjadi lebih dari pemenang itu. Dia akan memberkati kita pada pagi hari ini. Itu sebabnya, mari jangan setengah-setengah. Berikan hati kita kepada Tuhan. Berikan hati kita untuk menyembah Tuhan. Berikan hati kita untuk mendengarkan
segala sesuatu adalah baik, sebab Engkau baik. Karenanya kami mau memperhatikan firman-Mu. Biarlah setiap benih-benih dari firman Allah mengalir tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah untuk dan demi kemuliaan nama Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan berita firman-Mu pagi hari ini dengan kuasa dan urapan dari Allah. Kau pakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati Tuhan. Kalau itu berbentuk teguran, Tuhan lembutkan hati kami. Kalau itu berbentuk berkat, Tuhan hiburkan kami, sehingga kami tidak menyalahkan Tuhan atas semua keputusan Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus yang siap bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Setelah kurang lebih 1 minggu kita tidak bertemu, kita berlibur ya, masih ada sisanya hari ini. Jangan sampai di tempat liburan kita tertawa, kita tersenyum, sampai rumah hubungan kita mulai retak oleh karena chairnya habis. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mencari, amin, sehingga kita mendapatkannya kembali. Tuhan memberkati kita sekalian. Injil Matius pasal yang ke-25. Kita membaca ayat 31 sampai ayat yang ke-46, cukup panjang ayat ini. Kita baca bergantian. Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Saya membaca ayat 31, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 32, dan seterusnya kita bergantian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai alam yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku belanja, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat dan kami memberi Engkau tumpangan, atau belanja dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku oleh nama ini, kamu telah melakukan kepadaku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.
tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka mengatakan kepada dia, katanya, Tuhan, di mana kalian dia tahu atau Paulus, atau sebagai orang asing, atau raja, atau sakit, atau dalam penjara, kami akan melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka yang akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar dalam hidup yang kekal. Amin. Mengutip pernyataan Kitab Pengkhotbah pasal 3 mulai ayat 1, Alkitab berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Pengkhotbah menyatakan dengan tegas bahwa segala sesuatu itu akan berakhir. Bagi sebagian orang berpendapat atau bagi mereka di luar kekristenan berkata bahwa hidup di dalam dunia itu belum selesai. Artinya masih ada kesempatan di alam baka, masih ada kesempatan di alam setelah kematian. Karenanya sebagian keyakinan berkata ketika mati masih bisa nanti untuk menikmati kehidupan kekekalan, ketika anak-anaknya berbuat saleh, ketika anak-anaknya terus mengirimkan doa-doa permohonan kepada Tuhan yang Maha Besar, supaya orang tua atau kerabat atau keluarganya itu berpindah dari neraka kepada surga. Tetapi di dalam kekristenan tidak ada janji seperti itu. Di dunia inilah proses yang sesungguhnya. Kita nanti masuk kepada kematian kekal atau kehidupan kekal itu ya di dunia ini. Karenanya sepanjang kita belajar pasal 24, pasal 25 dalam Injil Matius ini, selalu diperdengarkan kepada kita, mari kita pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Karena pada akhirnya kita akan memberi pertanggungan jawab atas hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub menyadari bahwa hidupnya itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan kalau ia mengambil, maka itu semua adalah datang dari Tuhan. Maka kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu itu ada batasnya. Kita tinggal di dunia ini usia paling 70-80 tahun. Kalaupun ada yang lebih, penuh dengan kesulitan, penuh dengan rasa sakit, penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Nah, bagaimana kita memanfaatkan waktu 70-80 tahun di mana Tuhan memberikan hidup, memberikan nafas kepada kita? Inilah yang harus menjadi konsentrasi hidup kita. Sebab Bapak Ibu Saudara, setelah kita tiada dari dunia ini, tidak ada kesempatan lagi untuk mengubah langkah kehidupan kita. Di dunia inilah Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita ayat 31 sampai ayat 46 ini menggambarkan tentang penghakiman terakhir oleh Tuhan Yesus sebagai seorang Raja semesta alam ini
kepada semua umat manusia. Karenanya kita membaca dalam ayat itu akan ada pemisahan. Mana domba, mana kambing, mereka akan dipisahkan. Domba adalah bicara tentang orang-orang yang benar, tetapi kambing adalah bicara tentang orang-orang yang fasik. Mereka dipisahkan berdasarkan tindakan kasih mereka. Kalau tindakan mereka tidak sesuai dengan kebenaran, maka mereka berada pada kelompok kambing. Tetapi ketika hidup mereka benar sesuai dengan ketetapan Tuhan, maka mereka akan disebut sebagai komunitas atau kelompok domba, sebagai orang-orang yang benar. Ada yang berkata, masa Tuhan tidak adil? Kenapa Tuhan menciptakan manusia lalu dipisah-pisah demikian? Kenapa Tuhan menciptakan untuk dihukum bagi mereka orang-orang yang fasik, yang dikumpulkan seperti kambing-kambing itu menjadi komunitas, menjadi kelompok tertentu? Bukankah Tuhan itu tidak adil? Saya ingin katakan begini, seperti pasal 24 sampai pasal 25, kita diajar untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena sekali lagi, segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam dunia, pada akhirnya harus kita pertanggungjawabkan dengan baik. Bagi domba, bagi orang-orang benar, apa yang mereka lakukan, aktivitas kasih apa yang mereka lakukan? Alkitab menjawab, mereka melayani orang yang lapar. Mereka melayani orang-orang yang haus. Mereka melayani orang-orang yang terasing. Mereka melayani orang-orang yang telanjang. Mereka melayani orang-orang yang sakit. Mereka melayani orang-orang yang terpenjara. Pelayanan-pelayanan seperti ini sesungguhnya pelayanan yang tidak populer. Pelayanan yang tidak terpandang. Pelayanan yang sangat rendah. Tetapi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh orang benar, melayani orang lapar, orang haus, orang asing, orang telanjang, orang sakit, orang yang terpenjara, Alkitab berkata, sesungguhnya mereka telah melayani Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja itu. Sebab apa yang mereka lakukan untuk salah seorang yang hina itu, mereka telah melakukan juga untuk sang Raja itu sendiri. Karenanya menurut catatan ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara, aktivitas kasih kita menjadi penentu tentang kehidupan kita selanjutnya. Artinya apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, di dalam dunia yang fana ini, ada konsekuensi kekal yang kemudian akan kita terima. Kalau kita melayani dengan kasih, kalau kita melayani dengan cinta, ada konsekuensi kehidupan kekekalan. Tetapi pembiaran terhadap pelayanan-pelayanan di depan mata kita yang kita pandang sebagai yang rendahan itu, ada konsekuensi logis yang harus ditanggung, yaitu kematian kekal. Yesus akan tampil sebagai Raja di alam semesta ini untuk berdiri. Ia memisahkan mana kambing dan mana domba, yang pada akhirnya Yesus akan berkata,
masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat-ayat yang kita baca ini sesungguhnya adalah bagaimana Kristus sebagai Raja itu hadir untuk menghakimi setiap orang. Bagi mereka yang mau sungguh-sungguh melayani umatnya, bagi mereka yang mau melayani sesamanya dan memanfaatkan semua kesempatan itu dengan baik, pada akhirnya dia akan beroleh sesuatu. Apa yang dinyatakan di dalam ayat ini, orang benar ketika dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka tidak menyadari bahwa aktivitas kasih mereka ketika melakukan untuk orang yang lapar, untuk orang yang haus, untuk orang yang asing, untuk orang yang telanjang itu, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa aktivitas kasih itu sesungguhnya ia telah melakukannya untuk Tuhan. Mereka berkata dalam catatan ayat itu, bila mana kami melayani Engkau? Kapan kami melayani Engkau Tuhan? Kapan Engkau haus? Kapan Engkau lapar? Kapan Engkau telanjang? Kapan Engkau sebagai seorang asing? Kapan Engkau sakit? Kapan Engkau terpenjara? Dan aku menjenguk Engkau. Orang benar akan berkata seperti itu. Tetapi lihat sebaliknya, bagi komunitas kambing yang disebut sebagai orang-orang fasik itu, ia akan berkata, aku sudah melakukan sesuatu yang benar. Aku sudah melayani, aku sudah menjenguk orang lapar, aku sudah memberi makan bagi mereka yang haus. Tetapi Tuhan datang untuk membongkar segala kepalsuan mereka. Tuhan membongkar segala niat-niat yang tidak baik. Bapak, Ibu, Saudara, orang mungkin tidak melihat motivasi seseorang melakukan sesuatu. Kita memberikan sesuatu, tentu ada sesuatu yang kita harapkan dari seseorang ketika kita memberikan sesuatu. Yang tahu itu adalah bukan si penerima. Kalau bicara tentang motivasi, maka yang tahu adalah dia sendiri dan Tuhan. Karenanya iman Kristen, kita percaya Tuhan itu tahu persis apa yang ada di dalam hidup kita, tentang motif-motif yang ada di dalam hidup kita. Kita tidak bisa tinggal di dalam kepalsuan. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Pada akhirnya Tuhan akan tampil sebagai Raja untuk menghakimi dan menunjukkan keaslian hidup seseorang, bahwa kamu bukan komunitas domba, kamu adalah komunitas kambing sebagai orang-orang yang fasik. Karenanya Bapak, Ibu, Saudara, saya yakin akhir zaman ini sulit bagi kita untuk membedakan mana si kambing, mana si domba. Mungkin ada di antara kita sama-sama bersekutu, kita sama-sama beribadah, kita sama-sama melayani, kita sama-sama beraktivitas kasih. Tapi pada akhirnya Tuhan yang tahu, Dia yang akan memisahkan hidup kita. Sesungguhnya kita ini siapa? Karena bukan semata kasih perbuatan yang kita nyatakan, tetapi motif di dalam hidup kita itu pun pada akhirnya akan diketahui oleh Tuhan. Seberapa hebat kita menutupi kelemahan kita, seberapa hebat kita menipu.
sekali-kali pasti Tuhan akan menyingkapkan kebenaran. Sehingga ketahuanlah, terpisahlah mana domba dan mana kambing. Mana yang sesungguhnya setia, mana yang sesungguhnya tinggal di dalam kebenaran, dan mana yang sesungguhnya mereka tidak mau tinggal di dalam kebenaran itu. Catatan Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 33, ayat 31 sampai ayat 33 adalah bicara tentang penghakiman terakhir. Yesus akan datang kepada milik kepunyaannya untuk mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Sebagai raja, sebagai penghakim terakhir itu, dia akan tampil untuk memisahkan. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, tindakan pemisahan itu bukan sesuatu yang gampang. Karena bukan hanya bicara aktivitas yang dilakukan, tetapi juga motivasi yang ada di dalam. Karenanya penghakiman terakhir itu akan memisahkan domba di sebelah kanan dan kambing itu di sebelah kiri. Berdasarkan apa? Perbuatan atau aktivitas hidup yang dilakukannya. Orang-orang benar atau yang disebut domba itu akan mewarisi kerajaan sorga. Mereka akan menikmati hasil dari jerih lelah mereka, pengorbanan kasih mereka. Di dalam mereka memberikan makan, memberikan minum, memberikan tumpangan, memberikan pakaian, melawat, mengunjungi saudara-saudara yang paling hina itu. Sampai hari ini menjadi perdebatan panjang bagi kelompok-kelompok tertentu. Mereka berkata Mother Teresa, meskipun dia baik, meskipun dia melayani orang-orang terbuang, melayani orang-orang yang miskin, melayani orang-orang yang termarginalkan, dia memberikan semua harta bendanya untuk orang-orang miskin. Mereka merawat orang-orang yang sakit. Mereka menjenguk orang-orang yang terpenjara karena imannya. Sebagian orang berkata, meskipun demikian, Mother Teresa akan masuk neraka karena tidak percaya kepada Allah. Karena mereka tidak beragama dan seterusnya. Tapi saya ingin pertegas hari ini kepada kita. Memang bukan aktivitas yang kelihatan dengan mata, tetapi juga bagaimana kepercayaan, keyakinannya kepada Tuhan yang diaplikasikan di dalam kehidupan keseharian kita. Ingat, berbuat baik itu bukan untuk beroleh selamat, tetapi berbuat baik itu adalah karena kita menyadari kita tinggal di dalam keselamatan. Maka berbuat baik itu tidak menyakitkan. Berbuat baik itu tidak harus melelahkan. Karena berbuat baik itu ekspresi diri tentang karya dan perbuatan Allah di mana Ia telah menyelamatkan kita. Karenanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertanya apa sih kemudian yang menjadi dasar penghakiman Allah Yesus Kristus sebagai Raja alam semesta itu kepada umat-umat manusia, tentu adalah berdasarkan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Apa yang dikerjakan di dalam dunia ini akan menanggung konsekuensi pada akhirnya.
Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari begini, bahwa hidup di dunia itu bukan hanya kita lahir, menjadi muda, berkeluarga, lalu tua, meninggal, selesai. Tidak. Persoalannya adalah ada kehidupan yang berikutnya yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Kalau nasib semua orang sama, artinya kita tidak harus melakukan atau tinggal di dalam kebenaran. Sudah kita jadi manusia barbar saja. Karena apa? Kalau pada akhirnya nasib manusia itu sama, mengapa kita harus berbuat baik? Mengapa kita harus berlelah-lelah melayani, memperhatikan orang lain? Kalau pada akhirnya nasib semua orang sama, berujung kepada kematian. Tapi persoalannya adalah kehidupan di dalam dunia itu ketika berakhir masih ada kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan yang diterima bagi mereka adalah berdasarkan kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Jadi mari kita menempatkan diri sebaik-baiknya. Mari kita menghargai setiap perbuatan Tuhan. Mari kita pergunakan segala kesempatan itu dengan baik untuk melayani, untuk bertanggung jawab penuh terhadap tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kita. Sebab kalau tidak demikian, apa sih artinya hidup ini? Coba kalau kita merenung di satu malam, ngapain sih saya hidup? Untuk apa saya hidup? Mengapa Tuhan memberi kehidupan kepada saya? Kalau hidup itu hanya lahir, dewasa, menikah, berumah tangga, keluarga, punya anak, lalu mati, hanya begitu saja. Mari kita merenung dan memikirkan secara dalam. Apa sih maksud Tuhan atas kehidupan yang Dia beri bagi kita ini? Supaya pada akhirnya kita menaruh satu perhatian sungguh tentang kualitas hidup ini yang pada akhirnya dimintakan pertanggungjawaban Tuhan kepada kita. Seperti talenta, seperti perumpamaan tentang minyak, itu semua kan bicara tentang hal ini, tentang bagaimana kita harus memberi pertanggungjawaban pada hidup kita. Jangan lalai, jangan lupa, jangan kita menjadi sibuk lalu lupa kepada Tuhan sang pemberi kehidupan itu. Kemudian dari ayat 40 sampai ayat 45, Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu mengidentifikasikan dirinya sepenuhnya dengan mereka yang disebut sebagai orang-orang yang miskin, dengan mereka yang terpinggirkan, dengan mereka yang termarginalkan, dengan mereka yang menderita. Dengan kata lain, dengan melayani mereka secara langsung, adalah sesungguhnya mereka sedang melayani Kristus. Melayani mereka yang menderita, melayani mereka yang sedang berkesusahan, adalah sesungguhnya sedang melayani Sang Raja itu. Yang menarik dari ayat yang kita baca ini adalah yang benar merasa tidak benar. Sebaliknya, yang tidak benar merasa benar. Kalau saya lihat ini adalah arogansi rohani. Menganggap diri hebat, menganggap diri luar biasa,
menganggap orang lain itu lebih rendah, padahal mereka hanya kelompok tidak benar yang merasa benar saja. Tetapi orang yang sesungguhnya benar, mereka merasa tidak benar. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, semakin kita mengerti, semakin kita belajar banyak dari firman Tuhan, kita akan semakin takut, kita akan semakin hormat, kita akan semakin memahami betul, kita akan semakin berhati-hati mempergunakan semua waktu dan kesempatan itu. Sebab sekali lagi pada akhirnya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kita. Dan pernyataan Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46 ini adalah warning bagi setiap orang yang percaya. Sampai titik ini, apakah kita masih beraktivitas dengan kasih? Apakah kita masih berdiri di dalam jalan Tuhan? Apakah kita masih memperhatikan orang-orang yang sengsara, orang-orang yang menderita, yang secara langsung kita melayani, kita menanggung, kita memberikan dukungan kepada sang raja itu? Apakah kita lebih banyak memanipulasi diri, seolah-olah berkata saya adalah orang yang benar, padahal tidak benar? Ataukah kita sebagai orang yang benar merasa tidak benar? Karenanya Bapak Ibu Saudara, segala kelalaian itu pada akhirnya harus kita pertanggungjawabkan. Kemarin ketika kami diundang untuk mengikuti pemberkatan pernikahan seorang hamba Tuhan, pembicara itu bilang sederhana begini, karena usianya sudah lanjut, dia diundang ke satu pesta. Nah, kalau di satu pesta itu banyak temannya, dia bercanda, bergurau, pokoknya semua aktivitas untuk teman-temannya. Dia lupa kalau di belakang itu ada suaminya. Kemudian pesta selesai, dia pulang ke mobil. Dia nyelonong aja ke mobil gitu, di tempat parkiran. Di tempat parkiran katanya dia bingung, saya bawa suami enggak ya, katanya begitu. Saya bawa suami enggak ya, tapi mobilnya ada di sini. Dia lupa kalau dia punya suami. Saya ingin katakan begini Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, jangan pernah engkau lalai terhadap tanggung jawabmu sebagai orang-orang yang percaya. Melayani Kristus sesungguhnya adalah melayani sesama kita. Alkitab dengan tegas berkata, kalau ingin menjadi besar di antaramu, mulailah jadi pelayan, jadi hamba bagi sesamamu. Artinya setiap firman Allah menuntut kepada orang percaya, aktivitas kasih kita adalah melayani. Melayani itu berkorban, melayani itu memberi, melayani itu mengurangkan apa yang ada di dalam hidup kita. Melayani itu memberi perhatian tidak separuh tetapi sepenuhnya. Dan pada akhirnya seperti Tuhan Yesus katakan di dalam ayat-ayat yang kita baca itu, maka orang yang benar akan beroleh kehidupan yang kekal. Tetapi mereka yang fasik dalam komunitas kambing, mereka pun akan menikmati kehidupan kekekalan, tetapi di dalam kebinasaan yang kekal. Sekali
Sekali lagi, bagian ini adalah warning bagi kita, lampu merah bagi kita. Apakah kita masih konsisten sebagai anak Tuhan yang pada akhirnya kita harus memberi pertanggungjawaban terhadap semua kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Jadikan aktivitas kita adalah aktivitas kasih yang terus melayani dan tinggallah di dalam kebenaran. Karena pada akhirnya apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini akan berdampak kepada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Untuk setiap benih-benih dari firman Tuhan yang sudah kami dengar, kiranya kami memberi perhatian yang penuh, agar sampai akhirnya kami didapati tetap setia di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberi kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan sesuatu seperti yang Tuhan kehendaki. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Kami percaya komitmen kami di hadapan Tuhan, ialah kami pada akhirnya dapat memberi pertanggungjawaban atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau belajar melayani dengan sungguh, kami mau belajar mengasihi dengan sungguh, sebab pada akhirnya aktivitas-aktivitas kasih kami akan berkonsekuensi kepada kekekalan. Karenanya hiburkan kami bagi kami yang telah berlelah-lelah di dalam jalan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah kami terus untuk sampai kepada sebuah tujuan di mana Tuhan membawa kami menjadi kelompok-kelompok domba sebagai orang-orang yang benar, yang menikmati kehidupan yang kekal. Mampukan dan kuatkan kami terus untuk kami beraktivitas dengan kasih, sebab kami percaya apa yang kami kerjakan di dalam dunia ini pada akhirnya Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati kami yang menyimak, menyimpan, dan menaruh firman Allah itu di dalam hidup kami, sehingga kami semakin lagi diberkati oleh Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang diberkati bersama katakan amin.
kasih pada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran kepada kita. Sebentar kita akan belajar untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita dengan memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita akan berikan korban persembahan. Saya persilakan yang bertugas. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap pembelajaran yang baik yang Tuhan sudah taburkan pagi hari ini. Mari Tuhan ajar kami dan tuntun kami, kuatkan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar memberi yang terbaik untuk Engkau. Ajar kami terus Tuhan untuk bisa memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena hidup kami adalah daripada-Mu. Sebentar kami akan menjalankan persembahan kami, Tuhan berkati setiap tangan-tangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun disampaikan kepada Saudari Felicia LNSC tanggal 23 Maret. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang tergabung dalam IKK, bisa untuk iuran bulanan bisa menghubungi Ibu Junta. Kemudian untuk perluasan tempat ibadah bisa menghubungi Ibu Lili. Janji iman telur Paskah kemarin sudah disampaikan. Jika mungkin bagi Bapak Ibu yang akan bergabung dengan rekan-rekan kita untuk mengumpulkan telur Paskah, karena hari Jumat besok kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung jam 8 pagi, dan kita akan mengumpulkan telur Paskah dibagikan kepada jemaat hari Minggu. Dikumpulkan ke siapa? Bisa menghubungi Ibu Edi dengan Ibu Lili. Kita berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri dan kita akhiri ibadah di dalam Tuhan. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Engkau yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah dengan baik pagi hari ini. Kiranya sukacita surga, kemenangan menjadi milik bagian dalam hidup kami. Diberkatilah setiap rumah tangga,
Diberkatilah setiap keluarga, kami yang bekerja, kami yang berwirausaha, kami yang melakukan aktivitas. Tuhan yang tolong kami. Dengan pencarian-pencarian kami, kiranya kami mendapatkan oleh karena perkenanan dan berkat dari Tuhan. Berkati kami sebagai orang tua, berkati kami sebagai anak muda, Tuhan yang terus mengatur, melawat dan memberkati kami sekalian, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan ketetapan dan kebenaran dari firman Allah. Memberkati Saudari Felicia yang berulang tahun pada tanggal 23, anugerah dan damai sejahtera dari Allah berlimpah atas hidupnya. Hamba berdoa bagi Bapak Simanjuntak, Bapak Merlan Sigalinggi, berdoa bagi Bapak Diki, berdoa bagi Bapak Nara Sitanggang, berdoa bagi Mama Raffi, berdoa bagi Opung Bonar, bagi Ibu Maria. Hadirlah kepada nama-nama yang setiap kali kami sebutkan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang bekerja di antara mereka, yang menyembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Beri kekuatan, pengharapan yang baru kepada Tuhan. Pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Karenanya kami letakkan pengharapan kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai daerah. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dan diberkatilah gerejamu di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah Tuhan yang menyediakan semuanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus memimpin memberkati hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.
Tuhan.